Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur. KPK juga mengeluarkan larangan berpergian ke luar negeri dan menggeledah kediaman mantan Gubernur Kaltim yaitu Awang Faruk Ishak guna mengamankan dokumen penting. Kasus ini juga menyorotin praktik korupsi dalam sektor pertambangan dan menjadi bagian dari komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Berikut merupakan pendapat pribadi dari berbagai stakeholder mengenai kasus ini. Terkait ini ya, izin tambang ya. Kalau menurut pandangan saya ya sebagai dosen, korupsi dalam proses pemberian izin tambang itu sangat memiliki potensi yang sangat besar dan dampaknya itu bisa merambat. Contohnya kayak gimana? Pertama itu bisa menimbulkan konflik penggunaan lahan. Nah, konfliknya itu bisa jadi karena tumpang tindihnya perizinan gitu. Karena lahan yang harusnya misalnya sebagai lahan pertanian ternyata diubah menjadi lahan pertambangan. Oh jelas itu, kalau ada tambang yang berdiri ilegal itu pasti dipertanyakan terkait evaluasi KKPR. Karena kan itu adalah kayak ibaratnya pintu utama sebelum pembangunan dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ada tambang yang tiba-tiba berdiri, nah itu harus diperhatikan KKPR-nya nih. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Padahal kan sistemnya KKPR itu terintegrasi dengan rencana tata ruang. Selain itu juga, kalau misalnya KKPR-nya ini meloloskan izin tambang itu artinya ada tahap-tahap formal yang dilewati atau diabaikan. Atau bisa jadi ada rekomendasi teknis dari para ahli atau masyarakat sekitar yang tidak dihiraukan, tidak diperhatikan. Kemudian karena pemberian izin ini kan memang paling utamanya itu ada di KKPR. Kalau misalnya itu juga sampai izin tambangnya berdiri ya, di lahan yang tidak semestinya, berarti bisa juga menyangkut ada pemalsuan ataupun kayak gratifikasi seperti itu. Jadi ya kalau misalnya ada penambang yang tiba-tiba berdiri, berarti ya yang harus diperhatikan adalah KKPR seperti itu. Terkait disinsentif ya, disinsentif ya, itu kan sebenarnya ada 4 ya. Pertama itu adalah sanksi administratif, baik teguran, pembekuan ataupun pencabutan izin. Kemudian ada denda finansial, kemudian ada tuntutan pidana, dan yang terakhir itu ada kewajiban pemulihan lingkungan. Nah, namun dalam praktiknya seringkali itu terhambat karena ada beberapa faktor. Contohnya karena masih ada kelemahan penegak hukum. Jadi para penegak hukum ini dari sisi sumber daya ataupun integritasnya itu terkadang belum memadai untuk menangani kasus-kasus kayak gini. Apalagi dalam izin penambangan kan banyak melibatkan orang-orang elit ya. Nah, itu. Penyebabnya kan cari ekonomi yang kerja. Iya, iya. Terus kenapa pelongsoran itu kan maksudnya? Iya. Itu kan minta keluarganya kan minta ganti rugi. Iya, tangkap aja langsung. Kalau menurut Padi sendiri, hukuman yang paling cocok untuk mereka-mereka yang korupsi itu berapa tahun atau pidana gimana Pak? Atau disita uang-uang yang sudah dikorupsi atau cukup dipenjarakan saja? Harus dikembalikan juga uangnya yang masuk. Ya, saya mengetahui kasus ini. Tanggapan saya ini sangat memprihatinkan. Izin tambang seharusnya diberikan secara transparan, terbuka, bukan karena suap, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jadi praktik suap bisa sangat merugikan. Izin yang diberikan tanpa prosedur yang benar bisa menyebabkan tambang beroperasi secara sembarangan. Dampaknya lingkungan bisa rusak
seperti hutan gundul dan pencemaran. Mendukung KPK dalam mengusut kasus ini tindakan tegas, seperti penting agar ada efek jerah. Karena kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem pemerintahan daerah masih perlu diperbaiki. Kepercayaan menyangkut bisa turun kalau tidak ada perbaiki dalam proses perizinan tambang. Kalau menurut saya itu ketimpangan yang terjadi di lembaga hukum itu turut prihatin sih soalnya. Karena kan banyak itu penegak-penegak hukum itu yang misalnya bermain curang dengan adanya suapan dari satu pihak. Nah, itu kan hasil apa ya kata-katanya itu? Kayak mengurangi atau apa ya? Kayak membuat itu yang satu pihak yang lain itu kalah. Oh, begitu. Dia nggak bisa kayak mencurangi satunya sistem hukum ini sehingga membuat masyarakat itu mulai kurang percaya sama hukum itu sendiri. Oke. Baik, jadi untuk kepercayaan publik kan, nah itu untuk pemerintah kan merupakan dasaran dari masyarakat sendiri itu kan. Nah misalnya para pemerintah ini berbuat curang, alhasil itu membuat menciptakan sifat keraguan bagi masyarakat itu sendiri. Nah misalnya ada sifat keraguan ini, jadi masyarakat ini bakalan kurang percaya apabila sama pemerintah ini apakah dapat dipercayai, perlu diikuti atau tidak. Alhasil kan biasanya ada terjadi demo-demo sebagainya. Gitu. Baik. Oh ya, yang pertama adalah caranya tuh dengan edukasi, dengan kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat tentang pentingnya mencegah adanya namanya suap menyuap di kalangan masyarakat ini. Ada juga kita bisa mengikuti aksi-aksi demo, misalnya ada pemerintah yang kita tahu ini sebenarnya melakukan kecurangan kan, kecurangan suap menyuap, kita tuh bisa melakukan aksi demo untuk itu memberikan suara kita agar itu mencegah namanya suap menyuap itu terjadi. Jadi menurut Mas Reno caranya untuk menyikapi dan mencegah ini dengan edukasi dan sebagainya ya? Jadi menurut saya itu pelaku suap ini terkadang sering mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perilakunya gitu. Jadi ini bakal menimbulkan dampak yang besar banget ke depannya, yaitu kayak merusak kepercayaan masyarakat. Jadi menurut saya hukuman itu seharusnya sebanding dan setimpal dengan apa yang diperbuat dari pelaku. Jadi menurut saya pengaruhnya itu sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang paling utama itu adalah itu merusak kepercayaan publik. Jadi membuat pemerintah itu tidak lagi efektif dalam melakukan suatu kebijakan gitu. Jadi masyarakat ini jadi sulit percaya pada sistem hukum dan juga pemerintah. Dampaknya yang jelas tuh bakal merusak lingkungan. Terus juga bakal terjadi kayak konflik sosial antara masyarakat dan juga tambang tersebut. Dan juga bakal berkurangnya sumber daya alam yang ada, dan juga pendapatan negara juga bakal berkurang juga sih. Sejauh ini sih saya tidak ada mendengar sih kasus terang. Kalau soal kasus suap sih itu memang nggak baik sih ya, soalnya itu merugikan masyarakat, lingkungan, dan juga berdampak juga bagi hewan-hewan serta ekosistemnya jadi terganggu. Sejauh ini KPK sih sudah cukup baik dalam memberantas korupsi, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus yang sudah terungkap. Namun kalau soal di Kalimantan saya memang kurang mengetahui, tapi sejauh yang bekas tambang yang saya lihat di televisi yang di wilayah lain itu terbukti KPK dapat berhasil menemukan, walaupun memang
setelah beberapa tahun atau beberapa lama baru kasusnya terungkap. Sejauh mana